Hakim. Kita akan melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Kita akan baca dari ayat kita 33 ya. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon sehingga seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Pagi ini saya tergerak sekali untuk sharing dan berbagi kepada saudara mengenai satu attitude yang namanya tidak tahu berterima kasih. Apakah sebetulnya definisi dari tahu berterima kasih? Tahu berterima kasih sebetulnya kalau didefinisikan sederhana adalah ingat dan juga membalas kebaikan seseorang. Itu tahu berterima kasih. Ayat 34 menuliskan orang Israel tidak ingat kepada kebaikan yang Tuhan telah lakukan. Kemudian Alkitab juga menuliskan di dalam ayat 35, mereka bukan cuma tidak ingat kepada apa yang Tuhan kasih dan lakukan atas kehidupan mereka, tapi mereka juga tidak mengingat kepada kebaikan dan perjuangan yang dilakukan oleh Gideon. Dan itulah yang artinya tidak tahu berterima kasih, berarti tidak ingat dan tidak membalas. Saudara, berapa banyak dari kita pasti pernah mengalami ketemu dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih sama kita. Dan jangan-jangan tanpa kita sadari, kita juga menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kelihatannya sederhana, tetapi ternyata tidak tahu berterima kasih ini cukup cukup mengerikan juga, cukup parah juga di hadapan Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-17. Kita melihat salah satu contoh dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, saudara ya. Judulnya ke-10 orang kusta. Nah, saudara, judulnya pasti dari judulnya saudara pernah membaca cerita ini. Perhatikan, ada ceritanya 10 orang kusta. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, lalu mereka disembuhkan. Kita melihat ayat yang ke-15. Kita mulai melihat dari ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sejak zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita sudah melihat bahwa tabiat tidak tahu berterima kasih itu sudah terjadi dari zaman lama. Dari 10 orang kusta, sangat konyol dan tragis, 9 nggak kembali. Cuman 1 yang kembali. Dan luar biasanya Alkitab menuliskan dengan sangat jelas,
Yang kembali adalah orang Samaria. Alkitab menuliskan orang asing. Justru yang dalam tanda kutip orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen nggak tahu terima kasih. Itu sebabnya banyak orang yang tersandung ya sama orang Kristen, karena banyak yang dari 10 yang balik malah yang orang asing. Yang bukan orang asing, yang orang Kristen malah yang tidak tahu diri. Nah, saudara, Alkitab menuliskan di sini, Yesus menanyakan. Kalau Yesus menanyakan, yang 9 itu mana kok gak balik mengucap terima kasih? Berarti buat Yesus sendiri, orang-orang yang tidak tahu diterima, orang-orang yang tidak tahu terima kasih, itu buat Yesus menjadi sebuah celah. Jadi Yesus sendiri dalam kalimat di ayat 17 maupun 18 sebetulnya seperti sebuah teguran, sebetulnya seperti sebuah sindiran, sebetulnya seperti sebuah kritikan yang Yesus ucapkan. Mana 9 kok gak balik, gak mengucap terima kasih. Istilahnya seperti itu. Yesus mencela orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi jangan saudara dan saya tuh berpikir bahwa kalau kita tuh tidak terima kasih itu biasa. Yesus sendiri mencela. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3. Kita bisa baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Itu akan kelihatan semakin lebih gamblang. 2 Timotius pasal 3, perhatikan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Lihat. Kita lihat ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Perhatikan. Tidak tahu berterima kasih ternyata merupakan salah satu dosa. Jadi jangan saudara berpikir bahwa tidak tahu terima kasih itu biasa. Menurut 2 Timotius 3 ayat yang kedua, tidak tahu terima kasih itu sama dengan dosa. Bahkan Alkitab menuliskan salah satu dosa yang akan terjadi gencar di akhir zaman adalah tidak tahu terima kasih. Akarnya apa? Ayat 2 menuliskan, manusia mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara, tidak tahu terima kasih itu jelas dicela oleh Tuhan dan merupakan dosa. Kenapa akarnya? Karena tidak tahu berterima kasih. Bahkan saya percaya begini, kalau itu sudah dibilang dosa, sudah termasuk dosa di akhir zaman, berarti kita jangan meremehkan. Dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosanya. Kalau manusia mencintai dirinya sendiri, maka ujungnya, sorry to say, ujungnya, bagian yang akan kita terima adalah sama, penghakiman kekal. Jadi sama, dosa besar, dosa kecil, ujungnya sama, yaitu berakhir di mana tempat ada ratapan dan kertak gigi. Kata Alkitab seperti itu. Perhatikan saudara ya, ayat 21 dari Roma 1 kita lihat. Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, perhatikan orang Kristen ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Perhatikan, kata tidak tahu terima kasih tadi diceritakan dalam 10 orang kusta, yang 9 tidak kembali dan memuliakan Allah. Roma 1 ayat 21 menuliskan, mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur. Kalau di dalam bahasa ketuhanan,
Kata tidak tahu berterima kasih itu juga bisa diartikan tidak bisa bersyukur, tidak tahu bersyukur. Dan menurut ayat ini, orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, Alkitab menuliskan pikiran mereka sia-sia, hati mereka gelap. Perhatikan, jadi jelas tidak main-main. Judulnya perikop Roma 1, perhatikan. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Saudara tahu artinya fasik? Fasik itu beda sama kafir, ya. Kalau kafir itu betul-betul orang itu memang tidak mengakui Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Kalau bahasa kita itu orang kafir itu sederhananya di luar pengikut Kristus gitu ya. Itu orang kafir. Orang fasik, kata fasik itu artinya kalau dalam bahasa aslinya kata fasik itu sama dengan anak panah yang meleset dari sasaran. Perhatikan, kata fasik artinya seperti anak panah yang meleset dari sasaran. Orang Kristen yang meleset dari sasaran, itulah fasik. Jadi jangan diartikan bahwa orang fasik itu orang yang nggak kenal Tuhan. Bukan. Orang fasik itu bukan orang yang non-Kristen. Orang fasik adalah orang pengikut Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan, tapi hidupnya meleset, melenceng dari sasaran. Orang yang tidak tahu berterima kasih sama dengan orang fasik. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa dosa itu kayak berzina, membunuh, kepahitan saja. Ketika kita tidak tahu berterima kasih, ketika kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, maka Alkitab menuliskan kita sama dengan fasik, meleset dari sasaran. Dan kita disamakan dengan orang-orang yang berpikiran sia-sia dan hati kita gelap. Di manakah nasib hati yang gelap, pikiran yang sia-sia, ratapan, dan ketak gigi. Jadi jangan main-main. Tidak tahu terima kasih itu termasuk dosa. Yang kedua, saudara, jelas sekali Alkitab menuliskan bahwa orang yang tidak tahu terima kasih dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 tadi, dasarnya karena apa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Jelas bahwa tidak tahu terima kasih adalah produk dari iblis. Karena iblis itu apa? Tidak tahu terima kasih. Iblis itu selfish. Iblis itu self-lover. Alkitab menuliskan, orang-orang Israel tidak ingat dengan kebaikan Tuhan. Orang-orang Israel, Alkitab juga menuliskan, jadi Gideon itu, saudara, punya anak banyak. Oke. Tapi ada satu anak namanya Abimeleh, saudara. Abimeleh ini anak dari Gideon dengan gundik. Nah, Alkitab menceritakan Abimeleh menghasut orang-orang Israel supaya apa? Dia bilang begini, lebih mending mana kamu dipimpin satu orang apa 70 orang. Mereka menghasut, dia menghasut orang Israel, sehingga orang Israel berpihak kepada Abimeleh dan mengejar membunuh 70 anak Gideon. Tapi untung satu selamat, tapi 69 mati. Perhatikan, Gideon berjuang, Gideon berkorban banyak untuk menolong mereka, membangun kehidupan mereka, memperjuangkan kemerdekaan mereka. Tetapi apakah yang dilakukan oleh orang Israel? Apakah yang dilakukan oleh Abimeleh? Dia tidak tahu terima kasih. Alkitab menuliskan mereka tidak tahu terima kasih kepada Gideon, tidak mengingat apa yang dilakukan oleh Gideon dan perjuangannya. Kenapa? Karena mereka self-lover, melihat kepada apa untungnya buat aku, melihat apa yang bisa untuk kudapatkan. Ini adalah produk iblis. Kenapa? Karena Tuhan beda banget produknya. Tuhan gimana, Bu Ruth? Kita lihat yuk.
1 Samuel 26. 1 Samuel pasal 26. Jelas ini bukan produk Tuhan. Jelas ini bukan karakter Tuhan. Karena Tuhan karakternya beda. 1 Samuel 26. Kita lihat ayat 23 kalimat yang A. 1 Samuel pasal 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Perhatikan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tuhan beda banget. Tuhan tidak mau hutang. Itu Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara itu melakukan pelayanan kebaikan kepada Tuhan, sekecil apapun Tuhan tidak mau hutang. Makanya Alkitab ada yang mengatakan begini, kalau kamu memberikan segelas air saja, kamu akan mendapatkan upahnya. Segelas air, apa sih artinya segelas air? Itu aja Tuhan tidak mau hutang. Ini karakter Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya dikasih kebaikan segelas air aja, kita tidak tahu terima kasih. Berarti kita nggak niru seperti Tuhan. Tapi kita niru seperti iblis. Jelas tidak tahu berterima kasih, itu produk iblis. Dan yang ketiga, ya, kita lihat saudara, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-24, ada banyak sekali contoh Alkitab. 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayat 21 sampai dengan, kita lihat 2 Tawarikh pasal 24. Kita lihat, sebelum 2 Tawarikh, saya mau ajak, 2 Tawarikh pasal, tidak apa-apa, kita langsung 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayat 21 sampai dengan 22. 2 Tawarikh 24 ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat, perhatikan, kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas, dan seterusnya. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Yoas, dia menerima kebaikan bagaimana Yoyada dulu membantu dia berjuang sampai dia berhasil menjadi raja. Kemudian Raja Yoas tidak mengingat kebaikan dan kesetiaan yang dilakukan Yoyada. Saudara, perhatikan. Orang yang tidak tahu berterima kasih, dengarkan. Orang yang tidak tahu berterima kasih mempunyai potensi untuk melakukan pengkhianatan. Nah, itu serem Bapak Ibu. Orang yang tidak tahu berterima kasih mempunyai potensi melakukan pengkhianatan. Tidak mungkin setia. Orang yang tidak tahu terima kasih dari hal yang kecil aja. Orang yang tidak tahu terima kasih dari hal yang kecil. Saudara dengarkan baik-baik. Maka dia itu tidak setia. Makanya Alkitab itu bilang setia dalam hal kecil. Orang yang tidak tahu terima kasih itu punya potensi menjadi pengkhianat. Seperti yang dialami oleh Raja Yoas. Serem ya, Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang yang tidak tahu terima kasih, karena dia self-lover, mencintai diri, dia mempunyai potensi untuk menjadi seorang pengkhianat. Makanya Tuhan itu dituliskan begini, Tuhan itu setia. Makanya Tuhan itu tidak mungkin akan berkhianat. Tuhan kenapa tidak mau berhutang? Tuhan itu setia. Makanya Tuhan tidak mungkin berkhianat. Orang yang tidak tahu terima kasih punya potensi untuk berkhianat.
Dan dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang serem juga. Kita lihat lagi di dalam kitab Amsal, saudara ya. Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Perhatikan, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Yang keempat, orang yang tidak tahu terima kasih pasti suatu saat pun akan menuai. Karena hukum tabur tuai itu ada. Kalau kita melakukan kebaikan segelas air, Tuhan juga akan membalas dengan upahnya. Orang yang tidak tahu terima kasih pasti suatu saat pun akan mengalami perlakuan yang sama. Jadi kalau kita tidak tahu berterima kasih, hati-hati ya, karena kita juga akan mengalami perlakuan yang sama. Kita buka kitab Hakim-Hakim kembali ya, kita lihat lagi Hakim-Hakim. Perhatikan, Hakim-Hakim pasal yang ke-8 tadi ya, saudara. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 9. Kita lihat baca ceritanya ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 9 itu Tuhan memperlihatkan bahwa Abimelek itu menghasut orang-orang Israel supaya memprovokasi orang Israel supaya mereka tuh berontak dan membangun Abimelek menjadi raja. Kalau Anda lihat mulai di akhir-akhir dari cerita dari Hakim-Hakim pasal 9, pada akhirnya orang-orang Sikem itu juga melakukan yang sama kepada Abimelek. Abimelek tidak tahu terima kasih kepada Gideon. Pada akhirnya orang-orang Sikem juga tidak tahu terima kasih kepada Abimelek. Sama. Jadi hukum tabur tuai itu akan terjadi. Nah, kalau kita melihat tidak tahu terima kasih seperti ini. Satu, tidak tahu terima kasih itu dosa. Kedua, tidak tahu terima kasih itu jelas produknya setan, bukan produk dan karakter Tuhan. Yang ketiga, tidak tahu terima kasih itu berpotensi untuk menjadi pengkhianat. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu terima kasih pasti akan menuai hukum tabur tuai. Dan saudara, yang luar biasanya kita kembali ke kitab 2 Timotius tadi ya, kita kembali ya ke 2 Timotius tadi, pasal yang ke-3. Kita lihat lagi 2 Timotius pasal yang ke-3. Perhatikan, saudara, apa yang Tuhan katakan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kita langsung lanjut ya tadi ya, ayat 3. Tidak tahu mengasihi, orang tidak tahu terima kasih itu juga pasti termasuk tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, suka tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlakak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, itu yang saya bilang orang fasik, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Garis bawahi kalimat terakhir dari 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Jauhilah mereka ini. Keras ya Bapak Ibu, jauhilah mereka itu. Saudara, Alkitab tuh bilang gini, kalau kita tuh ketemu orang yang tidak tahu terima kasih, serem ya, bunyinya keras sekali, jauhi mereka itu. Kenapa? Seperti saya bilang, orang yang tidak tahu terima kasih, dia pasti juga bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Orang yang tidak tahu terima kasih punya potensi menjadi seorang pengkhianat. Saudara, kalau cari teman itu, Tuhan itu ngajarin saya itu gini, kalau kita tuh cari teman. Satu kali pernah ya, ada sekelompok ibu-ibu borju, ibu-ibu orang the have, punya satu persekutuan doa. Persekutuan doa ini dibimbing oleh seorang hamba Tuhan
yang orang Surabaya pasti tahu hamba Tuhan ini. Lalu pemimpin dari persekutuan ini datang menemui saya. Dia ceritakan kekurangan-kekurangan dari hamba Tuhan yang menjadi mentor mereka. Bu Ruth, dia ini gini, makanya kita ini tidak suka. Kita mau meminta Bu Ruth untuk menjadi mentor kami. Saudara, jangan dipikir ketika ada sekelompok orang-orang kaya meminta saya untuk menjadi mentor mereka, saya terus langsung kepala besar dan tuing-tuing gitu. Enggak, Bapak Ibu. Saya detik itu juga enggak perlu minta waktu untuk mikir. Saya langsung detik itu juga saya bilang, enggak, Bu. Kenapa Anda kalau tanya, saya enggak mau mementori orang-orang kaya? Kan enak, Bu. Lumayan. Hamba-hamba Tuhan ada yang senang kalau mentori orang kaya. Karena kalau mentori orang kaya, pasti dong sumbernya lumayan toh. Saya langsung nolak. Anda tahu kenapa? Kalau dia bisa jelekkan mentor yang selama ini bimbing dia, apakah tidak mungkin bahwa suatu saat dia akan melakukan hal yang sama ke saya? Dia melihat kekurangan saya, dia tidak puas dengan saya. Makanya Alkitab itu bilang gini, kalau kamu tuh tidak setia sama yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Kalau kamu tidak bisa submit yang sama kelihatan, omong kosong kamu bilang kamu bisa submit sama Tuhan. Apa yang saudara lakukan kalau orang itu bisa tidak tahu terima kasih sama orang lain, apa menurut saudara dia bisa terima kasih sama saudara? Kalau dia bisa mengkhianati orang lain, apa menurut saudara dia tidak bisa melakukan hal yang sama ke Anda? Sebetulnya kalau mau cari teman itu gampang. Kita lihat apa yang dia lakukan ke orang lain. Karena itu pun akan dia lakukan ke kita. Saudara, kalau dia bisa ngomongin jelek kepada sahabatnya, apa dia tidak bisa suatu saat juga jelekin kita sebagai sahabatnya? Makanya Tuhan itu bilang begini, kalau aku kembali, adakah aku dapati orang yang setia? Orang yang tidak tahu terima kasih adalah orang yang tidak setia. Saya berharap, dengarkan, ini prinsipnya. Kalau kita melakukan kebaikan, dengerin, kalau kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan balasan atau terima kasih dari orang. Saya ulangi. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan terima kasih atau balasan dari orang. Tapi kalau kita menerima kebaikan dari orang, jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Amin. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan terima kasih. Tapi kalau kita menerima kebaikan, jangan lupa terima kasih. Jangan sampai kita jadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Makanya kenapa kalau Anda lihat banyak sekali ayat yang berkata, bersyukurlah. Sekali lagi kukatakan bersyukur. Rasul Paulus sering menuliskan bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa? Kalau kita itu tidak bisa bersyukur, kita tuh tidak tahu terima kasih. Gara-gara kita melihat Tuhan belum menjawab satu doa kita. Kita tuh ngomel, tidak bisa bersyukur. Berarti kita tuh tidak bisa mengingat semua kebaikan yang lain cuman gara-gara satu doa belum dijawab. Dan orang yang tidak tahu berterima kasih dicela oleh Tuhan. Tuhan bilang, jauhi mereka. Saya berdoa Tuhan tidak mengatakan itu tentang kita.
Ketika Tuhan melihat saudara dan saya berdoa, Tuhan bukan berkata begini kepada anak-anaknya, jauhilah orang kayak gitu. Saya berdoa, kalau kita menerima kebaikan, jangan sampai tidak tahu terima kasih. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan terima kasih. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa hal simpel seperti ini. Teman-teman akan menjadi orang-orang Kristen. Jangan sampai jadi batu sandungan. Karena saudara dan saya tidak tahu terima kasih. Kita ibadah, nyembah, nangis-nangis, ngangkat tangan. Tapi kita orang yang tidak tahu terima kasih. Saya berdoa dari hal yang kelihatan sederhana. Kita tuh setia dengan perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Karena susah untuk cari orang yang tahu terima kasih sama Tuhan. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang tahu terima kasih. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan untuk tubuh dan darah. Thank you, Jesus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk mujizat yang terjadi. Bahkan kami berterima kasih untuk mujizat yang belum terjadi. Karena kami tahu dan percaya Tuhan memegang kendali. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Tuhan, inilah tubuhmu yang dipecah-pecah buat kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur atas kesembuhan yang telah Engkau kerjakan sudah tuntas 2000 tahun lebih yang lalu. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan telah kerjakan. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecah. Saat kami makan, kami percaya kami menjadi satu dengan tubuh Yesus. Kami sehat, tubuh kami diberkati. Dari ujung kepala sampai ke kaki, tubuh kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Ini minuman biasa, tapi kami percaya ini darah. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib. Semua kutuk telah disalibkan. Semua kematian telah disalibkan. Semua penyakit telah disalibkan. Semua kemiskinan telah disalibkan. Saat kami minum, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Detik ini juga kami telah dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Detik ini juga kami mengalami kehidupan yang diberkati. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami didamaikan dengan Tuhan. Kami melihat kepastian. Kami melihat berkat. Kami melihat kemenangan. Kami melihat kehidupan. Kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semua kebaikan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.